Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok yang beranggotakan Alvin, kemudian saya Fawas dan teman saya Randra akan mempresentasikan tentang literatur research dan literatur review. Oke, next. Nah, di sini pengertian ruang lingkup itu merupakan metode yang digunakan untuk membatasi suatu masalah dalam ilmu yang akan dikaji dalam suatu kajian ilmiah. Artinya, ruang lingkup ini merupakan batasan subjek yang akan diteliti. Dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang akan diteliti, ataupun materi yang akan dibahas, ataupun variabel yang akan diteliti. Oke, next. Nah, di sini pengertian menurut beberapa ahli bisa teman-teman baca. Oke, next. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menentukan ruang lingkup. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, langkah-langkahnya kita memberi batasan masalah. Apa sih batasan masalah? Jadi memberikan batasan masalah yang akan dikaji menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Hal ini dilakukan agar pembahasan dalam kajian tersebut lebih fokus dan lebih spesifik. Kemudian yang kedua yaitu sesuaikan dengan keberadaan data penelitian. Keberadaan data penelitian ini itu juga sangat penting. Artinya dalam sebuah penelitian ruang lingkup itu harus bisa disesuaikan dengan data yang ada sehingga nantinya kita tidak akan kesulitan ataupun menemui jalan buntu jika ada data yang tidak tersedia. Kemudian yang ketiga yaitu memahami penelitian. Untuk menentukan ruang lingkup, terlebih dahulu kita harus mengerti dan memahami esensi penelitian tersebut secara keseluruhan. Hal ini untuk menghindari adanya kesalahan ruang lingkup yang justru akan bisa membatasi tujuan kita nanti. Kemudian yang terakhir yaitu masalah yang diambil itu harus mempunyai urgensi dan daya tarik. Tema yang menarik dan urgensi masyarakat harus menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Oke. Kemudian selanjutnya itu manfaat ruang lingkup. Setidaknya ada 5 manfaat yang terdapat dalam ruang lingkup ini. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi masalah. Yang kedua, kita bisa menjadi lebih fokus masalah yang akan kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, efektif. Yang keempat, efisien. Dan yang kelima, memberikan gambaran tentang keseluruhan penelitian yang akan kita lakukan. Next. Kemudian menurut beberapa ahli yaitu Pariata, suatu masalah itu terjadi apabila seseorang berusaha mencoba suatu tujuan ataupun percobaannya yang pertama untuk mencapai tujuan itu hingga dia berhasil. Kemudian menurut Sutrisno, masalah itu merupakan kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan kenapa gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa kriteria dalam masalah. Jadi dalam memilih masalah yang baik, peneliti itu harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, masalah itu harus mempunyai keaslian. Sebuah masalah yang akan diteliti hendaknya masalah yang up to date. Artinya masalah yang diteliti ini belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain. Kemudian yang kedua yaitu menyatakan suatu hubungan masalahnya. Masalahnya harus menyatakan suatu hubungan. Masalah yang baik adalah masalah yang menyatakan sebuah hubungan antar variabel yang saling berkaitan. Kemudian yang ketiga yaitu masalah itu harus merupakan hal yang penting. Masalah yang diteliti harus merupakan hal yang penting dan bukan masalah yang sepele untuk diteliti. Karena diharapkan hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah fakta dan kesimpulan yang dapat bermanfaat di sebuah bidang tertentu. Gitu. Kemudian masalahnya itu harus dapat diuji. Seorang peneliti itu harus pandai dalam memilih masalah yang akan diteliti. Masalah yang akan diteliti hendaknya adalah masalah yang dapat diuji. Gitu. Kemudian selanjutnya itu masalah harus dapat dinyatakan di dalam bentuk pertanyaan. Masalah yang menarik itu adalah masalah yang dapat menimbulkan pertanyaan. Tapi di sini juga harus dapat menggambarkan masalah yang sedang diteliti dengan jelas sehingga tidak membingungkan orang yang membacanya dan dapat dilakukan uji untuk menyatakan jawaban dan kebenarannya. Kemudian
masalah itu harus mempunyai visibilitas. Artinya masalah yang baik adalah masalah yang mempunyai visibilitas, yaitu masalah tersebut harus mempunyai nilai pemecahan dan dapat dipecahkan. Nah, oke, next. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai visibilitas. Yang pertama yaitu data serta metode untuk memecahkan masalah itu harus tersedia. Jadi peneliti ini haruslah memperhatikan ketersediaan data dan metode terhadap masalah yang akan diteliti. Kemudian yang kedua yaitu biaya untuk memecahkan masalah secara relatif harus dalam batas-batas kemampuan. Artinya ini menyangkut dengan biaya. Jadi biaya itu kan faktor yang tidak boleh dilupakan oleh seorang peneliti ketika sedang melakukan penelitian. Gitu. Jadi seorang peneliti harus bisa memperkirakan biaya yang akan dikeluarkannya dalam sebuah penelitian. Gitu. Dan yang ketiga yaitu waktu untuk memecahkan masalah itu haruslah wajar. Jadi seorang peneliti itu harus dapat memperkirakan waktu yang akan digunakannya dalam melakukan sebuah penelitian. Sebuah penelitian yang baik adalah penelitian yang tidak memakan waktu yang terlalu lama karena akan tidak efektif gitu. Kemudian yang selanjutnya itu biaya dan hasil harus seimbang. Penelitian yang baik adalah penelitian yang antara hasil yang diperoleh dengan biaya itu harus memiliki porsi yang seimbang gitu. Kemudian selanjutnya itu administrasi dan sponsor atau dana yang kuat. Kemudian equipment dan kondisi yang harus memungkinkan. Jadi seorang peneliti harus memperhatikan kondisi pada saat melakukan penelitian dan beserta equipment atau alat-alat yang akan digunakan. Kemudian harus sesuai dengan kualifikasi seorang peneliti. Jadi masalah yang akan diteliti hendaknya merupakan masalah yang nantinya akan bisa dipecahkan oleh peneliti gitu. Oke, selanjutnya mengenai pengertian batasan masalah. Apa sih batasan masalah itu? Batasan masalah itu merupakan ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup yang terlalu luas dan lebar dalam penelitian sehingga penelitian itu bisa lebih terfokus untuk dilakukan. Oke, lanjut. Next. Nah, untuk membuat batasan masalah, seseorang peneliti harus mempersempit permasalahan di dalam penelitiannya. Itu dengan cara yang pertama, kita harus permasalahannya itu diungkap secara menyeluruh, secara umum sejak awal ya, sejak dari latar belakang. Kemudian selanjutnya itu kita harus mengidentifikasi fenomena yang dapat dirasakan dan muncul di lapangan. Kemudian kita juga harus melakukan pembatasan pada variabel. Dan yang terakhir yaitu permasalahan batasan masalah tersebut harus bisa dirumuskan dalam bentuk pertanyaan seperti itu. Next. Nah, di sini fungsi batasan itu ada apa aja sih? Jadi ada beberapa fungsi dari batasan masalah, diantaranya yang pertama itu untuk membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Kemudian yang kedua itu untuk memfokuskan pada satu persoalan. Dan selanjutnya itu untuk membatasi jangkauan proses yang akan dibahas. Dan yang terakhir itu untuk menghasilkan sebuah permasalahan yang akan diselesaikan. Next. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat batasan masalah. Di antaranya itu batasan masalah hendaknya harus sesuai kemampuan peneliti ya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian sesuaikan batasan masalah dengan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan. Kemudian selanjutnya itu teliti dulu semua batasan masalah yang akan ditentukan. Dan yang terakhir itu batasan masalah harus memiliki daya tarik tersendiri bagi peneliti dan yang akan menikmati hasil dari penelitian tersebut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu penelusuran literatur. Menurut Perpusnas tahun 2010, penelusuran literatur adalah kegiatan mencari atau menemukan kembali informasi kepustakaan mengenai suatu bidang tertentu yang ada di perpustakaan maupun di luar perpustakaan dengan menggunakan bantuan literatur sekunder atau sarana penelusuran lainnya. Tujuan penelusuran literatur untuk mendukung penelitian atau penulisan ilmiah serta bahan bacaan sesuai kebutuhan pengguna perpustakaan. Keberhasilan dan penelusuran literatur tergantung pada perangkat penelusuran dan kata kunci atau keyword yang digunakan oleh penelusur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sulistyo Basuki bahwa penentuan kata kunci adalah suatu kata atau istilah penting untuk digunakan sebagai titik akses dalam penelusuran informasi yang terkandung dalam pustaka. Penelusuran literatur di perpustakaan fokus pada penelusuran informasi teks berupa koleksi atau bahan bacaan yang disediakan oleh perpustakaan. Next.
Satunya adalah klasifikasi penulisan literatur. Menurut Hasnawati, berdasarkan alat yang digunakan, penulisan literatur dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penulisan informasi konvensional, yaitu penelusuran yang dilakukan dengan melalui cara-cara konvensional atau manual seperti menggunakan kartu katalog, bibliografi, indeks, dan abstrak. Yang kedua adalah penulisan informasi digital. Penelusuran yang dilakukan dengan melalui media digital atau elektronik seperti melalui OPAC atau online public access katalog, search engine di internet, database online, jurnal elektronik, dan informasi lain yang tersedia secara elektronik atau digital. Yang ini paling banyak digunakan. Next. Adapun tahap-tahap yang untuk menuliskan literatur, yang pertama adalah start, yaitu cara yang digunakan untuk berguna ketika memulai pencarian informasi. Ya dengan kata lain ya net gitulah. Yang kedua adalah chaining, memberi catatan penting pada bagian koleksi yang diinginkan seperti catatan kaki atau footnote dan sumber kutipan sebagai bahan referensi bacaan. Yang selanjutnya adalah browsing, yaitu menentukan menu penelusuran untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada differentiating, yaitu menyiapkan informasi dari berbagai hasil pertemuan di berbagai sumber informasi. Next. Selanjutnya adalah monitoring, yaitu menjaga informasi yang up to date. Selanjutnya adalah extracting, mengidentifikasi atau menyeleksi informasi yang relevan dengan sumber informasi. Yang ketujuh adalah verifying, mengecek keakuratan informasi. Jadi harus dibedakan, harus cek informasinya itu entah benar atau salah. Selanjutnya adalah ending, yaitu memutuskan hasil temuan pencarian akhir. Dalam penulisan literatur ini sangat penting memiliki strategi yang sangat penting karena yang pertama ada informasi yang tersedia sangat banyak, luas dan beraneka ragam. Yang kedua untuk memperoleh informasi yang relevan. Yang ketiga untuk menghemat waktu pencarian dan untuk mempermudah pencarian. Selanjutnya adalah teknik penelusuran informasi. Menurut Yusuf, beberapa teknik untuk menelusuri informasi itu sebagai berikut. Yang pertama adalah penelusuran informasi melalui katalog perpustakaan. Penelusuran menggunakan kata perpustakaan ini biasanya difokuskan untuk menemukan sebuah kode atau angka klasifikasi yang akan menuntun pemakai ke dalam sumber informasi atau koleksi perpustakaan yang dibutuhkan. Pemakai akan diarahkan pada jajaran koleksi perpustakaan. Perpustakaan maupun pustakawan dapat menelusur melalui 3 entry penting, yakni berdasarkan judul, pengarang, atau subjek. Next. Yang selanjutnya adalah penelusuran informasi melalui bibliografi. Ini mirip dengan katalog, hanya bibliografi cakupannya lebih luas lagi, yakni tidak hanya berupa koleksi yang dimiliki perpustakaan, tetapi juga di luar perpustakaan. Ini penelusuran ini memanfaatkan daftar bahan pustaka yang baik yang berupa buku, jurnal, atau sumber lainnya untuk menelusur lebih jauh informasi dan sumber informasi lainnya pastinya. Selanjutnya adalah penelusuran informasi melalui indeks. Indeks ini diartikan sebagai daftar istilah penting yang terdapat dalam sebuah karya tulis atau bahan pustaka yang disusun secara alfabetis. Indeks ini akan memudahkan orang dalam melakukan penelusuran informasi karena Anda dapat membawa penelusur kepada sumber informasi secara langsung. Indeks ini berupa bagian dari sebuah karya tulis atau bahan pustaka dan dapat pula berupa buku yang diterbitkan khusus. Next. Yang terakhir adalah penelusuran informasi melalui abstrak. Hal yang membedakan antara indeks dan abstrak adalah indeks hanya sampai pada informasi pada penunjukan tempat suatu informasi disimpan. Sedangkan abstrak di samping menunjukkan tempat informasi juga memuat indikasi informasi dari subjek yang ada. Abstrak merupakan memanfaatkan dari sebuah karya seperti laporan penelitian, artikel majalah, atau jurnal, proceeding, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yandra. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang literatur review. Karena literatur review ini adalah salah satu yang juga sangat penting dalam sebuah penelitian. Jadi ini menentukan sebuah kualitas dari penelitian kita itu bagus atau tidak. Gitu. Oke, secara definisi, literatur review itu terdiri dari definisi literatur dan review sendiri. Literatur adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, dan keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa, menurut Sumarjo dan Saini KM 1991 di halaman 3. Kemudian,
Di literatur itu sendiri ada 3 jenis, yaitu ada nama jenisnya adalah literatur primer, yaitu literatur hasil penelitian yang mana isinya belum pernah diterbitkan sebelumnya. Jadi ini benar-benar baru. Kemudian ada literatur sekunder, yaitu literatur yang dibuat dengan merujuk atau mengutip hasil yang ada dalam literatur primer. Jadi ini berkaitan dengan hasil dari literatur primer yang kemudian sebenarnya bisa kita terbitkan menjadi sebuah literatur sekunder atau kita sebut sebagai literatur kedua. Kemudian literatur tersier yaitu literatur yang isinya beragam macam informasi yang berwujud petunjuk buat bisa memperoleh literatur sekunder. Sedangkan definisi review sendiri adalah ulasan yang dibuat untuk pembaca yang tertarik tidak hanya dalam cakupan dan isi penelitian yang sedang ditinjau, tetapi juga dalam penilaian kritis terhadap ide-ide dan argumen yang diajukan, menurut The Australian International University. Sehingga dari kedua definisi ini, yaitu literatur dan review, kita bisa mendefinisikan bahwa literatur review adalah sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya, serta menganalisis beberapa overview pada ahli yang tertulis dalam teks, menurut Snyder 2019 di halaman 333. Nah, selain itu, definisi dari literatur review juga dapat diartikan sebagai uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian, menurut Zainal Asibuan di tahun 2017. Oke, adapun metode dalam literatur review ada 4. Yang pertama adalah traditional review, yaitu metode yang umum dilakukan dengan melakukan review paper yang ada. Jadi kita cukup mengambil atau mencari atau mengumpulkan paper-paper yang terkait dengan bahasan topik penelitian yang sedang kita bahas. Jadi kita tidak perlu melakukan sebuah filter atau membuat aturan-aturan atau pedoman-pedoman tertentu. Kemudian pada paper-paper ilmiah yang direview berdasarkan traditional review ini, itu dipilih sendiri pada satu topik penelitian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang peneliti. Kemudian, sedangkan jenis kedua adalah systematic mapping study, adalah metode yang sistematis dengan menggunakan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, di mana pada systematic mapping study ini, kita melakukan sebuah pemilihan paper itu tidak dilakukan secara subjektif, tetapi kita menggunakan aturan dan kriteria atau filter tertentu yang ditetapkan di awal, sehingga paper-paper yang akan dikumpulkan nantinya itu tuh sesuai dengan kriteria-kriteria penelitian yang kita tetapkan. Kemudian jenis yang ketiga adalah systematic literature review, adalah metode yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian, guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, menurut Kit Chenham dan Carters di tahun 2017. Nah, di mana pada systematic literature review ini, itu dilakukan secara sistematis. Selain kita memilih berdasarkan aturan dan pedoman-pedoman tertentu terhadap paper yang terkait dengan penelitian kita juga harus mengikuti tahapan-tahapan yang kita tentukan. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk menghindari terjadinya bias pemahaman. Jadi bias dari paper yang kita ambil itu tidak asinkron atau tidak bertentangan dengan topik yang kita sedang bahas. Oke, jenis yang keempat adalah tertiary study, adalah bagian dari systematic literature review sebenarnya. Namun perbedaan antara tertiary study dan systematic literature review itu tuh terletak dari bahasan topik penelitiannya. Jika pada systematic literature review, kita bisa membahas satu topik penelitian saja. Sedangkan pada tertiary study, kita bisa membahas lebih luas topik. Jadi kalau kita kita katakan bahwa tertiary study ini bisa mencakup satu bidang penelitian yang lebih luas. Oke, adapun manfaat pada literatur review ini adalah pertama, memperdalam pengetahuan. Kenapa? Karena seorang peneliti pasti melalui proses mengumpulkan paper-paper yang ada yang terkait dengan topik penelitian. Nah, tentu saja ini menambah pengetahuan tentang topik tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengetahui hasil penelitian yang relevan. Jadi, topik yang ada, terus paper yang kita kumpulkan, tentunya ini memungkinkan kita mencari tahu
bahwa ada tidak penelitian yang relevan dengan topik yang kita bahas, gitu. Nah, yang ketiga adalah mengetahui perkembangan ilmu di bidang tertentu. Jadi, sebagai contoh, kalau misalkan kita membahas tentang bidang kesehatan, kita membahas tentang terkait dengan X-ray. Nah, kita bisa juga mempelajari sebenarnya penelitian yang relevan terkait dengan CT scan, MIR, atau sebagainya gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah memperjelas masalah yang diteliti. Dengan adanya literatur review, topik yang kita bahas dalam penelitian itu tentunya menjadi lebih jelas. Kita tahu apa yang akan kita lakukan dengan penelitian tersebut. Kemudian manfaat yang terakhir adalah mengetahui metode terkini dalam menyelesaikan masalah. Jadi diharapkan pada literatur review ini, dari hasil literatur review ini, kita mengetahui topik-topik yang terbaru, yang teraktual, sehingga hasil dari penelitian kita itu tuh bisa diimplementasikan di masa kini. Kemudian cara membuat literatur review, yang pertama adalah mencari literatur yang relevan. Jadi kita cari dulu paper-paper terkait, kita kumpulkan dulu yang melalui proses apakah dia melalui traditional review atau sebagainya. Nah, cara yang kedua setelah melakukan mencari literatur yang relevan adalah memilih sumber yang spesifik. Jadi sumber yang lebih mengerucut dan menggambarkan secara khusus topik penelitian yang akan kita bahas. Kemudian tahapan yang ketiga adalah melakukan identifikasi. Jadi paper yang kita kumpulkan tadi, yang sudah kita cari tahu sumber-sumber spesifiknya, kita identifikasi kira-kira apa kemiripan dari paper dengan topik penelitian kita. Kemudian yang keempat adalah membuat kerangka. Setelah kita identifikasi, kita buat kerangka. Di kerangka ini tentunya ada 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan atau pendahuluan. Kita cari tahu dulu sebenarnya latar belakang apa yang mau kita ambil sesuai dengan studi literatur yang sudah kita lakukan, literatur search yang sudah kita lakukan. Kemudian kita buat isi di sini bisa seperti pembahasan sebenarnya, seperti pembahasan apa yang akan kita bahas. Apakah kita menggunakan sebagai contoh kita melakukan penelitian statistika, maka di pembahasan yang kita bahas tentang bagaimana cara menyelesaikan mengolah data dengan menggunakan analisa atau statistical approach. Kemudian ada yang terakhir adalah penutupan. Penutupan di sini lebih kepada kesimpulan sebenarnya, kesimpulan dari penelitian kita. Kemudian langkah terakhir adalah mulai menyusun literatur review. Kita menilai apakah penelitian kita itu sudah berkualitas atau tidak melalui literatur review. Oke, sekian penelitian dari sekian presentasi dari kami. Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk paper ini, untuk makalah ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.